Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelanjutan dari insert data kemarin ya. Eh, Kemarin masih kurang keterangan ketika sudah simpan maka muncul keterangan itu nggak ada. Nah sekarang kita akan tambahkan notifikasi untuk menampilkan keterangan sukses atau gagalnya insert data. Ya, ini terus yang kemarin. Oke, caranya. Kita siapkan dulu ya. Kita siapkan dulu di front end-nya. Di sini rencananya keterangan yang akan muncul, notifikasi yang muncul kita taruh di bawahnya button ya. Nah, di sini kita kasih P ya. Nah, gini. Nah, di P ini nanti akan kita kasih logika ya. Jadi akan kita kasih keterangan ya, kita sisipkan keterangan dari proses insert yang tadi. Oke. Kita deklarasikan dulu di sini ya. Stylenya yang pertama ya. Style message kosong. Lalu di sini message-nya kosong. Oke ya. Nah, style message ini fungsinya adalah untuk mewarnai keterangan itu warnanya oranye atau hijau. Nah, kalau hijau itu sukses, kalau oranye itu gagal, misalnya gitu ya. Ini pesannya ya. Pesannya nanti akan ditaruh di sini. Oke, langsung saja. Nah, di sini ya. Nah, di sini setelah kita klik proses simpan ya. Kalau di sini kan secara otomatis langsung menuju ke tampilan siswa ya. Nah itu tidak enak kalau misalkan gagal gak kelihatan. Nah sekarang akan kita cek dulu ini ya. Yang perlu kita siapkan lagi adalah ini ya. Kalau di backend itu kan ada simpan status true, simpan ini ya status false. Nah di sini nanti akan kita gunakan untuk dia gagal atau dia sukses. Nah untuk kalau ini kan logika dia gagal, sukses atau gagal dalam insert. Nah kalau validasinya gini gimana? Nah validasinya kita akan rubah sama seperti formatnya ini ya. Kita buat seperti formatnya di bawah ini, kita kasih false ya. Lalu message-nya baru kita ganti dengan ini ya, kita ganti dengan ini. Nah kayak gini, lalu di $validator kita ganti data. Nah sehingga JSON-nya akan menampilkan false, message-nya error. Oke. Nah sekarang di backend sudah kita set ya untuk errornya ya, sama seperti yang ini. Nah sekarang kita menuju ke front end. Nah di front end ini kita kasih logika if ya, kasih logika if result titik data ya, titik status sama dengan true ya. Nah maka apa yang terjadi jika true? Nah di sini jika true adalah menampilkan pesan sukses ya, pesan sukses yang ada di result itu. Nah caranya seperti ini. Di sini kan tadi pesannya di sini kan kita sudah buat ini ya, pesan. Nah pesan ini akan kita taruh di sini, this pesan sama dengan result data titik message. Nah ini ya, this message data message ya. Oke. Nah kalau error gimana error? Nah maka kita kasih else. Oh sorry, yang ini yang sukses belum selesai ya. Di sini stylenya kita kasih this. Nah gini. Nah selnya di sini akan kita kasih orange, namanya
alert ini karena kita pakai bootstrap, maka kita tambahkan class ya, alert sukses ini ya. Nah sama juga di sini this. Nah tapi di sini classnya adalah alert warning, nah ya, atau danger boleh lah. Lalu datanya gimana? Datanya kan nanti di situ berupa array. Kalau ya berupa array ya nanti errornya ya. Nah di sini kita samakan juga ya. Nah bisa kita samakan juga ya. Kita samakan juga. Nah tapi di sini kita harus punya statusnya dia itu error apa enggak ya, error apa tidak. Nah kalau misalkan error, nah di sini kan message-nya bisa jadi error, bisa jadi error validasi ya, maksudnya ya, error validasi bisa jadi bukan error validasi ya, tapi gagal simpan data. Nah di sini kita deklarasikan error false. Nah di sini kita isi datanya error Oke, kita terusin. Sekarang kita deklarasikan error false ya. Error false ada di sini ya, ada di return defaultnya. Nah lalu setelah itu di sini akan kita tulis ya, di else is error true. Nah seperti ini ya. Nah nanti tinggal kita logika, jika error true maka nanti akan tampil ini ya, jika errornya sukses ya maka akan tampilnya ini ya. Oke, kita cek dulu ya. Nah di sini akan kita tambahkan p yang di sini ya. Di sini kita tambahkan class ya, kita tambahkan class. Nah untuk menambahkan class dari foo ya, maka kita menggunakan vbind ya. Vbind ini fungsinya untuk mensisipkan script foo ke dalam atribut HTML. Nah foo bind kedua class. Nah setelah itu kita tulis nama variabel deklarasinya ini style mesh ya, ini style mesh. Kita tulis sini, nah style mesh. Nah lalu di dalamnya style mesh ya, di dalamnya sini akan kita kasih if ya, logika if error tadi. Jika error maka akan tampil orange, jika tidak error maka akan tampil hijau. Nah di sini akan kita kasih span, jangan span, p aja juga apa-apa ya. Nah di sini kita kasih v if error maka akan menampilkan v4. Jadi karena errornya ini error validasi, itu adalah di dalamnya ada perulangan, ada datanya lebih dari satu, maka kita harus menggunakan v4 ya. Nah, kenapa kok bisa lebih dari satu? Di situ ada required, misalkan nama siswa required, gender required dan sebagainya. Datanya lebih dari satu, maka kita menggunakan for. Oke, di sini kita ulangkan ini message
ini. Nah, di sini kita kasih yes. Nah, gini ya. Lalu di sini kita kasih lagi B else. Nah, jika tidak error ya, jika errornya itu false, maka yang tampil adalah message-nya. Nah, gini ya. Nah, saya ulangi lagi, saya terangkan lagi. Ketika dipencet simpan, ketika sukses ya, nanti di kelas ini akan warnanya hijau ya. Nah, jadi akan berwarna sukses ini. Nah, lalu sukses ya hijau, lalu otomatis kan nggak error. Kalau nggak error, maka error ini bernilai false. Nah, kalau bernilai false, maka yang akan dijalankan adalah else. Nah, else nanti ini yang akan menampilkan adalah keterangan sukses ya. Jadi keterangan sukses dari ini. Nah, keterangan sukses dari kalau misalkan di backend adalah ini. Nah, sukses menambah siswa. Yang berikutnya, jika else ya, jika errornya false ya, maka yang akan tampil adalah ini V4. Nah, kenapa kok V4 kita perulangan? Karena ya tadi ya, jadi error kalau misalkan kita errornya adalah dari validator, maka secara otomatis ini akan berubah array dan akan berubah JSON. Nah, untuk menampilkannya harus menggunakan perulangan ya. Nah, saya gunakan perulangan for. Nah, ini miss taruh sini ya, seperti itu. Kita coba ya kan. Saya langsung saya isi, saya simpan, klik simpan. Sebentar. Oh ya, ini ada yang ketinggalan ya, redirectnya ya, maaf, redirectnya ini jangan di sini. Kalau di sini nanti otomatis akan redirect mengabaikan if. Nah, di sini redirectnya akan kita taruh di yang sukses ya. Kita taruh di yang sukses. Nah, di sini ya, di yang sukses. Tapi redirectnya setelah beberapa detik baru langsung redirect. Nah, caranya kita harus menggunakan ini, set time out. Nah, kita harus menggunakan function set time out ya dengan format seperti ini. Nah, yang berikutnya di sini baru kita akan taruh nah di slot push siswa. Nah, kalau kita simpan ya, jadi set time out ini fungsinya adalah untuk mendelay ya, untuk mendelay setelah 2000 milisecond, maka akan langsung menuju ke redirect ke siswa. Oke, kita simpan. Kita cek. Nah, muncul akhirnya ya. Nah, di sini akan muncul nama siswa field is required, tanggal lahir field is required. Nah, seperti itu. Nah, gimana caranya menghilangkan tanda array ini? Nah, ini kan array, jadi otomatis kita harus membuat perulangan lagi dalam perulangan. Nah, karena ini berupa array ya, ini berupa array. Nah, gimana kita akan membuat perulangan di dalam perulangan? Nah, seperti ini caranya. Nah, di perulangan ini for ya, maka di mesh ini akan kita kasih perulangan, kita ganti perulangan ya. for mesh and
sini. Nah, seperti ini ya. Jadi di dalam perulangan ya ada perulangan. Oke, kita cek. Nah, hilang ya. Nah, seperti ini cara membuat notifikasi alert jika sukses dan jika error. Nah, sekarang kita akan coba di sini yang sukses ya. Oh, ternyata menampilkan per huruf. Kita cek lagi ya. Nah, sekarang untuk mengatasi tadi ya ya alert yang tampil sukses itu tampilnya ke bawah dan kayak seperti mengulangkan per huruf ya. Di sini kita coba errornya kita kasih false. Nah ya, jadi errornya coba kita kasih false. Lalu di sini kita langsung aja pakai yang true. Coba mudah-mudahan bisa. Nah, si tampil. Oke, sekarang ini. Nah, sukses ya. Ya. Jadi setelah beberapa detik itu langsung menuju ke ini. Jadi kalau kamu mau pingin lama, ya silakan dilamakan di set timeout ini ya, ditambahi 5000 atau apa terserah. Nah, oke. Mungkin seperti itu caranya ya. Semoga kalian bisa memperhatikan semua ini sehingga kalian bisa praktek dan bisa mengerjakan tugas-tugasnya. Amin. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.